dan hari ini aku akan nemenin kalian di I Will Help You It episode ke-10. Hari ini aku akan membahas tentang kegiatan yang bisa kalian lakukan ketika kalian sedang jenuh tapi tetap membawa manfaat. Nah, sering banget gak sih kita tuh kayak ngerasa jenuh ketika lagi melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika lagi bekerja, sekolah, atau kuliah, kita tiba-tiba ngerasa bosen atau jenuh sama aktivitas kita yang itu-itu aja. Nah, sebenarnya jenuh itu merupakan hal yang wajar banget dan pasti semua orang itu pernah ngerasain jenuh. Aku pun juga begitu sih, kadang suka jenuh dan tiba-tiba motivasi untuk belajar itu hilang. Nah, ketika udah ngerasain mulai jenuh, menurut aku lebih baik kita ambil waktu sejenak untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang kita sukai. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan kita lagi, kualitas kita itu masih tetap terjaga dalam melakukan sesuatu. Karena ketika jenuh dan memaksakan untuk tetap produktif, kadang kualitas yang kita keluarkan itu tuh nggak akan sama lagi seperti kita ketika lagi semangat. Jadi menurut aku kita harus bisa sejenak mundur dari kegiatan kita dan menikmati waktu terlebih dahulu. Nah, hari ini aku mau ngebagiin ke kalian kegiatan apa aja yang bisa kalian lakuin ketika kalian lagi jenuh, tapi tetap membawa dampak dan manfaat bagi diri kalian. Nah, yang pertama ada membaca novel. Menurut aku membaca novel ini merupakan suatu healing dan refreshing buat diri aku. Karena waktu membaca novel itu aku jadi menambah wawasan dan pengetahuan baru. Selain itu aku juga belajar perspektif baru dari buku-buku yang aku baca. Selain itu, membaca novel itu menurut aku menghibur. Dan terakhir, menurut aku membaca novel itu mengembangkan imajinasi. Nah, jadi menurut aku membaca novel itu bisa dikatakan sebagai suatu refreshing ya yang bisa kalian lakuin. Nah, kami pernah membuat video tentang rekomendasi novel yang bisa kalian baca, dan videonya bisa coba kalian tonton di atas ini. Yang kedua adalah menonton film. Semua di sini pasti sepakat dong kalau menonton film adalah hiburan yang nggak pernah ada matinya nih. Banyak banget pilihan film dari berbagai negara yang bisa kalian pilih untuk ditonton. Tapi kalian sadar nggak sih kalau misalnya menonton film itu juga sebuah pelajaran loh untuk kita semua. Kenapa sih pelajaran? Karena menurut aku menonton film itu kita bisa jadi belajar budaya baru, belajar bahasa baru, atau kita belajar perspektif baru dari film itu yang kemudian bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, aku pribadi juga bisa belajar beberapa bahasa baru, misalnya bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina, dan bahasa Inggris dari menonton film. Selain itu aku juga jadi mengerti nih budaya-budaya apa aja yang ada di negara lain atau bahkan di negara kita sendiri. Nah, kami pernah membuatkan video rekomendasi film yang bisa kalian tonton sambil belajar bahasa Inggris, dan videonya bisa kalian tonton di atas sini. Selanjutnya yang ketiga adalah bermain game. Menurut aku bermain game itu juga salah satu hiburan untuk aku, karena ketika aku mulai jenuh, aku juga kadang suka nih mainan game. Menurut aku bermain game itu juga nggak cuma asal kita main ya, tapi kita juga belajar untuk bagaimana nih kita melatih strategi kita, belajar cepat atau belajar tangkas dan banyak hal lainnya nih. Nah, dalam bermain game ini biasanya aku lebih cenderung main game yang mudah-mudah aja, misalnya Warung Chain atau Susun-susun es krim dan Disney Emoji Game. Nah, kami pernah membuatkan video rekomendasi game yang bisa kalian mainkan, dan videonya bisa coba kalian klik di atas ini. Nah, tapi jangan sampai karena terlalu asik bermain game, kalian jadi lupa nih untuk mengatur waktu kalian antara bermain dan tetap produktif melakukan kegiatan kalian. Yang keempat adalah memasak. Memasak ini adalah salah satu kegiatan yang sering banget aku lakuin ketika aku udah mulai jenuh, karena menurut aku kalau memasak itu hasilnya bisa dinikmati bersama baik keluarga ataupun teman. Nah, berdasarkan sumber yang aku baca nih, kalau ternyata memasak itu membantu menghilangkan stres loh, terutama kalau misalnya hasil yang udah kita buat itu diapresiasi oleh orang lain. Nah, menurut aku masak ini emang seru banget karena kita bisa menikmati hasilnya, dan dari hasil itu kita juga jadi bisa bangga sama diri sendiri karena berhasil membuat sesuatu.
Yang terakhir adalah berjalan-jalan. Berjalan-jalan adalah kegiatan yang umum banget kan kita lakuin kalau misalnya kita udah mulai jenuh sama kegiatan kita. Nah, biasanya aku juga akan berjalan-jalan nih untuk mencari suasana baru kalau udah mulai jenuh sama aktivitas yang gitu-gitu aja. Nah, dalam situasi pandemi ini kalian juga bisa loh berjalan-jalan, misalnya naik mobil atau motor keliling-keliling kota, atau kalian bisa jalan-jalan di sekitar komplek rumah kalian sekaligus berolahraga. Sekian pembahasan aku hari ini. Bagaimana nih menurut pendapat kalian? Dan biasanya kalian ngakuin apa aja sih kalau kalian udah mulai ngerasa jenuh sama kegiatan kalian? Nah, tulis komentar di bawah dan sampai berjumpa di episode selanjutnya.